Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, semoga berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil presentasi diskusi kami mengenai review artikel yang berjudul Direction in Accounting Research, Near and Far. Artikel ini ditulis oleh William H. Beaver yang dimuat di dalam jurnal Accounting Horizon, volume 10, halaman 113-124. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Ajisman, dan kemudian saudari Wirza Ulfa. Baiklah, di dalam artikel ini kita akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama, overview direction in accounting research. Kemudian, yang kedua, factor affecting direction in accounting research. Selanjutnya, yang ketiga, near direction. Dan yang keempat, personal examples of near. Dan yang terakhir, future accounting research. Baiklah, Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu overview direction in accounting research. Tujuan dari paper ini adalah untuk memberikan ulasan terhadap arah dalam penelitian akuntansi. Arah penelitian tersebut dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu near and far. Penelitian akuntansi ini berfokus pada penelitian di pasar modal. Paper ini memberikan kesempatan untuk melakukan sintesis terhadap tren penelitian terbaru dan untuk berspekulasi tentang hal yang manakah yang mungkin dan akan terus berlanjut. Alasan mengapa perlu melakukan prediksi terhadap tren penelitian terbaru adalah karena hal tersebut bisa memberikan informasi yang bermanfaat atau yang lebih informatif. Adapun ulasan peneliti terhadap penelitian ini berfokus pada 3 area. Yang pertama, peneliti melakukan review pada kekuatan yang memiliki pengaruh pada penelitian akuntansi selama 25 tahun terakhir. Yang kedua, peneliti mereview dari petunjuk near yang ditinjau dari 2 titik fokus utama, yang mengatur tentang paper penelitian yang dibahas pada seminar penelitian akuntansi sekuritas harga di Stanford, dan paper penelitian merupakan minat dari peneliti saat ini. Selanjutnya yang ketiga, peneliti membahas karakteristik utama dari arah far yang meliputi berbagai komponen yang cenderung dipengaruhi oleh penemuan akuntansi yang baik, keuntungan umum dari penelitian kontekstual, dan terakhir peran dari Will Clark dalam mempengaruhi arah penelitian di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu Factors Affecting Direction in Accounting Research. Beaver membagi faktor yang mempengaruhi arah penelitian akuntansi menjadi 2, yang terdiri dari faktor eksogen dan faktor endogen. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor eksogen. Faktor eksogen pertama adalah penerapan dari berbagai penerapan disiplin ilmu lain, yang diantaranya keuangan, ilmu informasi dalam ekonomi, dan berbagai ilmu pengetahuan tentang keperilakuan, yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam penelitian akuntansi. Kemudian, faktor eksogen yang kedua adalah ketersediaan data yang lebih besar dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini timbul karena perubahan teknologi komputer. Dan faktor eksogen yang ketiga adalah perubahan pada lingkungan pelaporan keuangan yang bisa memberikan pengaruh pada pertanyaan penelitian yang ditangani. Oke, untuk selanjutnya kita masuk kepada faktor endogen. Faktor endogen adalah faktor yang sebagian besar melekat pada pengaruh dari kelompok akademisi akuntansi. Sebagian besar diantaranya adalah lembaga institusional. Misalnya adalah jurnal, konferensi, berbagai kebijakan dan promosi. Sebagai contohnya adalah The Journal of Accounting Research yang telah memiliki pengaruh yang signifikan untuk mendorong penelitian empiris di akuntansi. Kemudian selanjutnya, Journal Accounting and Economics yang telah memberikan dorongan untuk penelitian teori akuntansi positif. Selanjutnya, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu Near Direction atau Not So Early Accounting Research Direction. Beaver memberikan contoh penelitian yang termasuk dalam NIR. Contoh yang diberikan oleh Beaver merupakan contoh penelitian yang dikerjakan oleh Beaver sendiri,
yaitu seminar penelitian doktoral tentang harga sekuritas di Stanford. Dan contoh kedua adalah penelitian yang saat itu sedang dikerjakan oleh Beaver. Berikut disajikan gambar mengenai seminar penelitian doktoral Beaver. Nah, berdasarkan gambar yang tersaji, itu merupakan diagram mengenai topik-topik dan sudut pandang tentang bagaimana topik-topik tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam keseluruhan penelitian doktoral Beaver, ia lebih berkepentingan terhadap desain penelitian dibandingkan dengan temuan penelitian. Pada gambar tersebut, bagian pertama yang menjadi pembahasan adalah mengenai apakah riset akuntansi itu. Bagian selanjutnya membahas mengenai jenis data akuntansi yang dibagi ke dalam dua fungsi, yaitu data akuntansi sebagai alat pengukuran atau accounting data as measurement, dan data akuntansi sebagai informasi. Selanjutnya, cara Beaver mengungkapkan bahwa cara pandang mengenai fungsi data dapat dipengaruhi desain penelitian dan pertanyaan penelitian yang akan diajukan. Jika data akuntansi dipandang sebagai informasi, selanjutnya penelitian akan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu penelitian tentang penggunaan data akuntansi non-strategis dan penggunaan data akuntansi strategis. Namun, karena penelitian doktoral Beaver lebih berfokus pada harga sekuritas, maka titik fokusnya jika dilihat dari fungsi data akuntansi sebagai informasi adalah tentang efek dari sinyal akuntansi terhadap distribusi imbal hasil sekuritas dalam kurun waktu tertentu, di mana desain penelitian yang digunakan adalah event studies. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Wirza Ulfa. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu terkait dengan personal example of not so early accounting research atau NIR, di mana menurut Beaver itu ada 5 tren penelitian akuntansi yang saat itu sedang dilakukan. Yang pertama yaitu the pricing of discretionary accruals. Sesuai dengan figur 1 seperti yang dijelaskan oleh Bang Ajisman tadi, maka penelitian ini sesuai dengan topik accrual management. Penelitian discretionary accrual dilakukan oleh Beaver dan Engel pada tahun 1995 yang menguji apakah porsi kerugian piutang accrual dinilai dengan menggunakan common equity market secara berbeda daripada porsi non-discretionary. Penelitian mengenai discretionary accrual ini lebih berfokus pada motivasi manajemen dalam melakukan discretionary accrual dan bagaimana dampaknya. Perilaku discretionary dapat mempengaruhi baik insentif maupun konsekuensi ekonomi. Kemudian contoh kedua yaitu relevansi nilai dari SFAS 107 tentang pengungkapan nilai wajar. Penelitian ini diawali oleh Beaver dan Lensman pada tahun 1983 yang menjelaskan relevansi nilai dari SFAS 33 tentang pengungkapan replacement cost. Hal inilah yang membuat Barth et al. Pada tahun 1995 tertarik menguji masalah relevansi nilai wajar. Di mana menurut Beaver, pengungkapan nilai wajar dan replacement cost itu memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Karena persamaan dan perbedaan inilah kita bisa menemukan apa yang bisa kita harapkan dari SFAS 107 ini tentang pengungkapan nilai wajar. Kemudian Beaver juga mengajukan pertanyaan yang menarik terkait dengan topik penelitian ini, yaitu apakah estimasi nilai wajar memiliki relevansi nilai tambahan dibandingkan dengan informasi laporan keuangan lainnya seperti nilai buku aset dan liabilities. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan antara harga dan laba, sebuah pendekatan persamaan simultan. Beaver et al. Pada tahun 1995 membahas paradok dasar bahwasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi laba, tapi bukan harga, dan beberapa faktor yang mempengaruhi harga, tapi bukan laba. Beaver 1996 kemudian mengemukakan pendapat bahwa salah satu cara untuk menemukan solusi dari paradok tersebut adalah dengan mengestimasi koefisien dengan menggunakan persamaan simultan. Kemudian yang keempat yaitu kepentingan relatif dari nilai buku dan laba. Arah penelitian ini sesuai dengan topik data akuntansi sebagai pengukuran. Diawali oleh penelitian Watts pada tahun 1974, 1977, dan Barth et al. Pada tahun 1995. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa neraca dalam laporan keuangan merupakan sebuah penentu yang relatif penting dalam mengukur kondisi keuangan perusahaan. Pada saat itu, penelitian ini berada pada tahap awal, namun telah menunjukkan hasil bahwasanya neraca sangat penting dalam melakukan penilaian perusahaan.
dan akan semakin meningkat kepentingannya untuk industri dengan aset tak berwujud yang sering ditemukan pada industri tersebut. Kemudian yang kelima yaitu konservatisme dan penundaan pengakuan post-accrual. Penelitian ini diawali oleh Ryan pada tahun 1995 yang menemukan bahwa bukti-bukti yang ada dalam penelitiannya mendukung adanya penundaan pengakuan post-accrual. Kemudian konservatisme, pada tahun 1995 Beaver dan Ryan memprediksi bahwa market to book value ratio terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu karena adanya penundaan dari post-accrual yang mengakibatkan baik market to book value ratio dan ROE terkonvergensi terhadap faktor ekonomi dalam suatu periode tertentu. Kemudian konservatisme yang menyebabkan adanya perbedaan antara market to book value ratio dan ROE yang resisten dan tidak terpengaruh oleh berjalannya waktu. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan Future Accounting Research atau FAR, di mana menurut Beaver itu ada 3 faktor yang mempengaruhi FAR ini. Yang pertama yaitu penelitian akuntansi yang baik merupakan perpaduan antara teori, analisis empiris, dan pengetahuan institusional, di mana sangat jarang penelitian yang dilakukan menggabungkan ketiga elemen ini. Kemudian yang kedua yaitu penelitian akuntansi lebih menekankan pada sudut pandang kontekstual dibandingkan dengan sudut pandang penelitian umum. Dan yang terakhir yaitu faktor wildcard yang merupakan faktor yang mempengaruhi penelitian selanjutnya dengan cara yang tidak dapat diprediksi, seperti penelitian yang muncul karena adanya perubahan lingkungan pelaporan keuangan. Ketika aturan pelaporan keuangan berubah, maka hal ini juga akan berdampak pada kebijakan yang akan diambil oleh manajemen, dan secara tidak langsung hal ini juga akan berpengaruh terhadap arah penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Selain itu, faktor wildcard juga dipengaruhi oleh kreativitas individu atau kreativitas peneliti dalam melakukan penelitiannya. Kemudian selanjutnya yaitu ada kendala dalam FAR atau ada kendala terhadap faktor-faktor tadi, di mana menurut Beaver, kendala yang pertama yaitu sulitnya melakukan penelitian yang menggabungkan antara teori, analisis empiris, dan pengetahuan institusional. Diperlukan pengetahuan terkait dengan konsep ekonomi yang memadai dan pengalaman dalam melakukan penelitian empiris. Kemudian yang kedua yaitu adanya kebijakan editorial dari jurnal ilmiah sebagai salah satu faktor endogen seperti yang dijelaskan oleh Bang Ajisman tadi. Contohnya seperti Journal of Accounting Research itu akan memiliki pengaruh terhadap penelitian akuntansi secara empiris. Sedangkan Journal of Accounting and Economics itu akan memiliki pengaruh terhadap penelitian teori akuntansi positif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.